balik lagi sama aku Bunda Diana. Selamat pagi Bunda-Bunda, selamat sore, selamat malam, selamat semuanya. Nah, oke, seperti janji aku bakalan cerita tentang kehamilan trimester kedua. Ya, menurut aku trimester kedua ini adalah trimester terberat sih. Kalau kata orang itu trimester kedua itu trimester paling enak, udah nggak ngerasain mual, udah nggak ngerasain ini itu, perut juga belum begitu besar. Tapi kalau aku kebalikannya, yang paling enak itu adalah trimester pertama. Jadi aku selalu good mood, selalu seneng, selalu nggak ngerasa apa-apa, nggak kayak orang hamil atau apa, ya aktivitas aja kayak biasanya kayak gitu. Cuma kadang orang rumah tuh yang sini biar mama aja yang ngerjain, biar ini aja yang ngerjain gitu. Jadi nggak boleh yang capek-capek kayak gitu. Tapi akunya tuh ngerasa nggak ada apa-apa gitu kan. Terus, nah ini di trimester kedua ini, masya Allah, aku tuh banyak banget ngalamin kejadian yang nggak dialamin ibu-ibu hamil lainnya. Yang pertama itu aku mual, ya wajar lah kayak kan kalau mual, tapi mual aku tuh lebih ke kalau malam, kalau abis maghrib gitu, bukan yang pagi. Kalau pagi tuh malah ya biasa aja, cuma kalau makannya tetap makan, nggak yang balik gitu. Cuma kalau mulai malam itu kenapa aku juga nggak tahu, mata tuh rasanya kayak mau merem terus. Abis sholat maghrib itu langsung deh tidur merem gitu. Orang sholat maghrib itu kayak udah nggak kuat, kayak udah kayak dibius. Padahal aku nggak minum obat, minum vitamin kayak gitu. Kalau mau menjelang malam, menjelang sore gitu nggak. Aku malah minumnya tuh pagi. Tapi setiap jam segitu pasti aku udah tidur. Jam 6:30 itu udah tidur. Pokoknya tidur terus, pokoknya hawanya tuh mau tidur gitu. Cuma ya yang habis maghrib itu yang paling sering, yang kayaknya nggak biasanya gitu loh, kayak gitu. Pertama tuh. Terus yang kedua itu aku tuh ngalamin mual yang habis maghrib itu. Pasti kan itu aku posisinya kan mau tidur ya, ngantuk. Biasanya kebangun itu pasti mual. Nah, mual pasti muntah. Jadi apa yang aku makan tuh pasti dimuntahin. Misalnya aku lagi ngidam apa gitu, pasti nanti dimuntahin sekitar jam-jam segitu. Makanya kalau mau sore itu aku biasanya nggak makan. Jadi aku udah tahu nih nanti bakalan muntah. Jadi aku makannya habis muntah pasti itu. Terus makan itu kayak seleranya tuh jadi berubah. Biasanya aku makan ikan tuh suka banget. Nah ini aku nggak suka ikan. Terus masak, kan aku masak tuh, jadi masak tuh kayak udah lemes banget, kayak nggak bertenaga pas trimester kedua. Trimester kedua itu kayak udah nggak bertenaga. Kalau masak pun itu aku nyicil. Jadi aku ini pagi misalnya aku buat bumbu dulu, terus nanti aku istirahat kayak gitu. Abis istirahat aku buat satu jenis masakan gitu, itu udah nggak kuat lagi, udah tepar lagi tuh, udah aku biarin lagi, aku istirahat lagi, terus nanti mulai lagi kayak gitu. Sampai suami tuh kadang lihat kasihan juga gitu. Terus kalau malam nih, kalau malam tuh masya Allah, kaki tuh rasanya kayak udah nggak karuan. Kaki dari pinggang ke bawah itu udah nggak karuan. Pasti kalau aku mau tidur aku harus dipijitin sama suami aku dulu. Kalau enggak, itu aku nggak bakalan aku bisa tidur kayak gitu. Hampir tiap malam kayak gitu. Jadi ya untungnya suami aku ya mau aja gitu. Kalau nggak mau, ya ampun, aku tuh kadang kayak mau nangis gitu loh, saking kenapa setiap mau tidur rasanya kayak gini, kayak gitu. Udah mual, kepala sakit. Oh iya, kepalanya juga sakit loh bun, kepala tuh sakit banget. Kan dikasih itu kalau pusing, nah itu diminumin obat hilang emang, tapi nanti kayaknya kalau obatnya udah nggak bereaksi tuh bakalan sakit lagi. Aku juga nggak tahu kok bisa kayak gitu.
Nah itu sampai beberapa hari, pokoknya kalau aku pusing itu sampai beberapa hari pasti itu nggak reda-reda pusingnya, sakit hilang sakit lagi, sakit hilang sakit lagi. Tapi kalau pas waktu nggak pusing itu juga besoknya nggak pusing, besoknya nggak pusing, besoknya nggak pusing, kayak gitu. Jadi kayak waktu aku belum hamil itu kayak gitu, cuma itu kan sangat mengganggu. Jadi ya mau gimana, udah badan rasanya remek semua pas waktu trimester kedua itu. Terus aku ngalamin yang sangat-sangat beda dari bumi lain, itu adalah kaki aku. Kayak aku bilangnya apa ya, pokoknya itu aku sakit kayak gitu nggak pernah sebelumnya. Sebelum hamil juga nggak pernah. Terus aku tanya sama ibu-ibu hamil lainnya juga nggak pernah kayak gitu. Sakitnya tuh memang bener-bener sakit, sampai aku tempelin banyak koyo cabe itu, aku tempel kayak gitu. Nanti aku kasih videonya juga ya, waktu aku tempel itu aku sampai nangis, sampai suami aku tuh dipijitin gitu. Terus tapi nanti kalau dia berhenti mijitnya tuh dia sakit lagi kayak gitu. Jadi aku sampai kayak mau, ini kenapa sih, ini tuh wajar nggak sih kayak gitu. Sampai aku tuh takut sendiri, jadi aku bingung harus ngelakuin apa kayak gitu kan. Terus akhirnya ya sekitar berapa hari itu ya, kalau yang sakit biasa sih ya sering sakit dipijit paling udah tidur udah selesai gitu kan. Kalau itu enggak, sampai aku nggak bisa tidur kayaknya 2 hari atau 3 hari gitu deh sakitnya tuh. Sakitnya tuh bukan sakit yang main-main, sampai aku tempelin koyo cabe. Padahal aku tuh nggak betah loh kayak pakai koyo cabe kalau emang nggak bener-bener itu sakit. Tapi emang bener-bener itu sakit, jadi koyo cabe pun itu nggak berasa apa-apa. Nah itu aku tempel terus akhirnya sembuh 2 hari 3 harian kayak gitu. Tapi guys, sepertinya aku waktu habis itu kesehatan aku ngedrop kan. Emang itu kakinya awalnya udah sembuh, terus pas selang 1 hari apa 2 harinya itu aku flu. Kirain tuh flu biasa kayak gitu kan, ya flu ya biasalah kayak flu biasa. Cuman pas waktu aku makan siang-siang tuh kayak ada yang aneh, kok aku habis makan sesek ya. Aku pikir itu kekenyangan gitu loh. Nah terus lama-lama kok seseknya masih, besoknya seseknya masih. Terus kalau kena kipas sedikit aja, kena angin sedikit aja itu udah sesek banget. Terus nggak lama tuh suami aku juga flu. Nah kan flu, tapi pas selang aku seminggu sakit flu itu, suami aku juga flu. Terus suami aku itu kan harus kerja, cuman dia kan lagi sakit, makanya disuruh untuk tes swab, tes yang itu loh bun, yang di ini swab itu. Terus ternyata suami aku tuh positif COVID, nggak bisa nyium bau. Aku juga nggak bisa nyium bau, cuman karena aku kan nggak kerja, jadi aku nggak cek waktu itu. Kita sama-sama nggak bisa cium bau, cuman duluan aku gitu loh. Nah apa aku tuh juga sebenarnya COVID gitu. Suami aku positif, cuma aku nggak cek kayak gitu. Kayaknya sih kalau dilihat dari gejalanya sih iya, aku nggak bisa cium bau, badan aku lemes, sesek. Nah waktu selama aku udah tahu kalau suami aku itu positif, kita udah nggak kemana-kemana kayak gitu. Kita beli sayur, kita beli apa gitu juga, aku paling cuma bilang beli ini diambilin terus bayar, udah gitu aja. Kita nggak ngelakuin aktivitas apa-apa. Terus itu makin sesek. Aduh aku udah kayak, aduh ini kok aku nggak bisa napas kayak gitu kan. Sesek cuma ya nggak sesek langsung kayak gitu, enggak, cuma ngerasa kayak sesek banget kayak gitu. Aku juga kayak udah pengen nangis nih, nanti kalau kenapa gimana kayak gitu. Ya memang aku nggak cek, cuman gejalanya sama suami aku itu sama
sama kita sama-sama nggak bisa beraktivitas, kita dia di rumah cuma berdua, ya udah kayak gitu. Aku waktu itu juga nggak minum obat karena aku juga awalnya kan nggak tahu, aku paling cuma minum vitaminnya, aku rutinin vitamin terus kayak gitu. Aku juga nggak ke dokter waktu itu kan. Nah ya aku berharapnya semoga si dedeknya sehat, kuat, nggak nakal kayak gitu. Aku tuh juga takut bun, soalnya temennya suami aku yang kerja itu juga lagi hamil, terus dikasih obat buat nyembuhin covidnya itu memang beda dari orang-orang biasa, itu kayak ya lebih aman kayak gitu mungkin. Tapi waktu itu aku udah ngerasa enak, udah nggak sesek, udah nggak gimana, cuma kalau kena udara dingin dikit aja kayak gini dikipasin pakai kertas itu aja udah nggak kuat, emang sesek gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat semuanya, suami aku juga sudah negatif, udah nggak ngerasain gimana, udah bisa nyium bau. Oh ya, waktu nggak bisa nyium bau itu waktu lebaran haji kan itu biasanya dikasih daging tuh. Nah itu dikasih daging kita nggak bisa nyium ini daging sapi apa daging kambing, itu kita nggak tahu. Terus kita bikin sate itu ya kita cuma berdua, bikin sate itu kita nggak bisa nyium apa-apa, jadi kita makan juga nggak berasa manis asin, kita cuma bisa ngerasain satu macam rasa aja, asin itu kita masih bisa. Kalau kayak manis kayak yang lainnya itu kita udah nggak bisa ngerasain. Jadi lucu aja, kita makan tapi kita tuh nggak berasa apa-apa, ya pokoknya makan gitu biar kita juga punya energi buat recovery tubuh kan, kayak gitu. Kita lebih banyakin sayur kayak gitu, sama kalau pagi tuh sering berjemur gitu. Pokoknya perjuangan banget, dua-duanya sakit semua, jadi nggak ada yang bisa gimana ya. Semoga semuanya sehat, didik bayinya juga nanti sehat, keluarnya bisa normal, lancar, budak-budak yang di sana juga semuanya semoga sehat, tetap stay safe ya bun, semoga diberi kelancaran semuanya. Nah itu aja yang bisa aku sampaikan di trimester kedua, nanti trimester ketiganya kalau dedeknya sudah launching ya bun. Bye bye, assalamualaikum.